Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia? Semoga selalu sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga sampai hari ini, sampai saat ini kita tetap diberikan sehat. Alhamdulillah. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kondisi wilayah Indonesia dalam pembelajaran IPS kelas 7 semester 1 tema 01 menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Barangkali ada yang melupakan apa itu Problem Based Learning. Marilah kita bersama-sama mengulang kembali tentang pengertian model Problem Based Learning atau PBL. Menurut Sumarni dalam bukunya 2011 di halaman 147, pembelajaran Problem Based Learning adalah pembelajaran berbasis masalah, yaitu suatu pendekatan dengan kurikulum terstruktur yang menghadapkan peserta didik pada permasalahan-permasalahan praktis, di mana dikembangkan stimulus untuk pembelajaran. Sedangkan menurut Astutik F. dan kawan-kawan pada tahun 2023, model Problem Based Learning adalah model yang menyajikan permasalahan nyata untuk dipecahkan oleh peserta didik supaya berpikir kritis untuk meningkatkan pengetahuannya. Model PBL adalah model yang diawali dengan suatu permasalahan, sehingga dalam pembelajarannya siswa akan lebih aktif dalam pelaksanaan pembelajaran. Model PBL bertujuan mengembangkan keterampilan berpikir, mencari solusi permasalahan, dan meningkatkan keterampilan intelektual. Langkah-langkah model pembelajaran PBL. Langkah atau tahapan model pembelajaran PBL sebagai berikut. 1. Orientasi peserta didik terhadap masalah. 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Langkah-langkah model pembelajaran PBL. 1. Orientasi peserta didik terhadap masalah. Pertama-tama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan perlengkapan yang dibutuhkan, dan memotivasi siswa untuk aktif memecahkan masalah yang dipilih. 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang dipilih. 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru berperan untuk mendorong siswa mengumpulkan informasi yang sesuai dan melakukan eksperimen untuk mendapat penjelasan serta pemecahan masalah. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dalam tahap ini, guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan bentuk laporan yang sesuai untuk menunjukkan hasil penyelidikan. Laporan dapat berbentuk laporan tertulis, video, atau model lainnya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Langkah terakhir dari pelaksanaan problem based learning adalah guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang sudah dilewati. Kelebihan model PBL bagi peserta didik menurut Agung pada tahun 2020, halaman 9. 1. Mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan kreatif. 2. Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. 3. Meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. 4. Membantu siswa belajar
untuk mentransfer pengetahuan dengan situasi baru. 5. Mendorong siswa mempunyai inisiatif untuk belajar secara mandiri. 6. Mendorong kreativitas dalam pengungkapan penyelidikan masalah yang dilakukan. 7. PBL dapat membuat pembelajaran bermakna. 8. PBL melatih siswa mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. 9. PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif peserta dalam bekerja, memotivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Sampailah pada materi pembelajaran yang akan kita bahas, yaitu 1. Letak dan luas wilayah Indonesia. 2. Cuaca dan iklim di Indonesia. 3. Kondisi geologis wilayah Indonesia. Tujuan pembelajaran. 1. Diharapkan siswa mampu mendeskripsikan letak dan luas wilayah Indonesia. 2. Diharapkan siswa mampu mengidentifikasi cuaca dan iklim di Indonesia. 3. Diharapkan siswa mampu menganalisis kondisi geologis wilayah Indonesia. Proses pembelajaran. A. Pendahuluan. 1. Guru menyampaikan salam, berdoa, dan presensi. 2. Apersepsi. Guru memutarkan video lagu berjudul Indonesia Pusaka, ciptaan Ismail Marzuki, menekankan pada lirik Indonesia sejak dulu kala, selalu dipuja-puja bangsa, di sana tempat lahir kita. Peserta didik bernyanyi bersama guru. Selanjutnya, guru bertanya jawab terkait lirik lagu Indonesia Pusaka. Sebagai contoh, mengapa sejak dulu Indonesia dipuja-puja bangsa? Yaitu terkait lirik Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di samping adalah link lagu Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki. Jika dibuka link lagu tersebut, bisa dibuka nanti. 3. Peserta didik difasilitasi guru mengaitkan lirik lagu yang dinyanyikan dengan kegiatan belajar. 4. Guru melanjutkan dengan memberikan motivasi agar peserta didik mengetahui kondisi wilayah Indonesia dan menanamkan nilai-nilai untuk mencintai bangsa Indonesia. 5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran tentang kondisi wilayah Indonesia, yaitu A. Mendeskripsikan letak dan luas wilayah Indonesia. B. Mengidentifikasi cuaca dan iklim di Indonesia. C. Menganalisis kondisi geologis wilayah Indonesia. B. Kegiatan inti. 1. Guru menjelaskan tentang petunjuk kerja dan tugas dari lembar aktivitas kelompok untuk mengidentifikasi kondisi wilayah Indonesia yang mencakup letak, luas, cuaca, iklim, dan kondisi geologis. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa kondisi wilayah Indonesia memiliki peluang dan tantangan yang berdampak pada kehidupan. 2. Peserta didik mengidentifikasi masalah. Setelah peserta didik mengidentifikasi kondisi wilayah Indonesia yang mencakup letak, luas, cuaca, iklim, dan kondisi geologis, kemudian guru mendorong peserta didik mengajukan berbagai pertanyaan yang mengarah pada HOTS. Beberapa pertanyaan yang diajukan misalnya, bagaimana peluang dan tantangan kondisi wilayah Indonesia?
Peluang dan tantangan di sini dapat diartikan pengaruh dan dampak kondisi wilayah Indonesia. 3. Peserta didik mengelola informasi. Peserta didik mengolah informasi secara berkelompok di bawah bimbingan guru. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individu dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning serta tahapan model pembelajaran PBL dalam pembelajaran kondisi wilayah Indonesia. Tahap pertama, orientasi peserta didik pada masalah. A. Guru membimbing peserta didik membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 peserta didik berdasarkan heterogenitas, campuran antara laki-laki dan perempuan. B. Guru menunjukkan contoh artikel, gambar, dan data kejadian gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006 yang menyebabkan korban jiwa. C. Guru memotivasi siswa untuk terlibat dalam upaya mengurangi resiko bencana gempa bumi. Gambar di samping adalah lembar aktivitas kelima. Di sini, siswa dapat membaca dalam buku paketnya masing-masing. Kegiatan inti tahap kedua, yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Guru mengarahkan peserta didik agar mampu mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar kelompok yang diberikan. Ini aktivitas kelompok dengan soalnya. 1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. 2. Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selain itu, negara kita terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik dan juga memiliki relief dan topografi yang kompleks. Jelaskan peluang dan tantangan letak geografis Indonesia. 3. Perhatikan bacaan berikut. 4. Sebutkan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko bencana gempa bumi. Kegiatan inti tahap ketiga yaitu membimbing penyelidikan kelompok. 1. Guru membimbing peserta didik dalam mengumpulkan informasi yang relevan untuk pemecahan masalah. 2. Peserta didik mencari informasi dari berbagai sumber seperti internet, jurnal ilmiah, dan buku. Tahap keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 1. Peserta didik mengolah dan memilah informasi yang diperoleh untuk kemudian ditulis dalam laporan diskusi kelompok. Kedua, setiap kelompok mengirimkan perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi pemecahan masalah. Tahap kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 1. Guru membantu peserta didik melakukan analisis dan evaluasi mengenai materi, peluang, dan tantangan kondisi wilayah Indonesia. 2. Guru dan siswa menyimpulkan laporan hasil diskusi. Kegiatan inti yang keempat, peserta didik merencanakan dan mengembangkan ide. A. Hasil pengolahan informasi disajikan dalam bentuk laporan atau poster atau karya lainnya. B. Peserta didik secara mandiri menulis salah satu laporan sederhana berikut. 1. Mengapa zona waktu di Indonesia dibagi menjadi 3? 2. Bagaimana pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan manusia? 3. Mengapa Indonesia rawan terjadi bencana gempa bumi?
5. Peserta didik melakukan refleksi dan aksi. A. Guru memfasilitasi peserta didik menemukan simpulan pembelajaran. B. Guru memberikan kesempatan ke peserta didik untuk mengajukan pendapat atau pertanyaan. Kemudian C. Penguatan dan pengayaan dilakukan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik. C. Kegiatan penutup. 1. Penilaian pembelajaran dilakukan secara lisan atau tertulis. 2. Peserta didik melakukan refleksi pembelajaran berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap. A. Apakah aku sudah melakukan pembelajaran secara bertanggung jawab? B. Apakah aku sudah mengumpulkan tugas secara tepat waktu? C. Apakah aku sudah mencantumkan sumber referensi dalam hasil karyaku? D. Apakah aku sudah mampu berkolaborasi dengan baik bersama teman-temanku? Inspirasi dari pembelajaran yaitu untuk memahami kondisi wilayah Indonesia dan mencintai bangsa Indonesia. Adapun pengetahuan, A. Bagaimana letak dan luas wilayah Indonesia? B. Bagaimana kondisi cuaca dan iklim Indonesia? C. Bagaimana kondisi geologis Indonesia? Dan tentang keterampilan, yaitu apakah aku sudah berhasil mengidentifikasi peluang dan tantangan dari kondisi wilayah Indonesia? Selanjutnya media, sumber belajar, dan alat. 1. Sumber utama. A. Video lagu Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki. B. Kemendikbud 2021. Ilmu Pengetahuan Sosial, buku siswa kelas 7, Jakarta, Pusat Kurikulum dan Perbukuan. C. Laptop, LCD, PC. 2. Sumber alternatif. Guru juga dapat menggunakan alternatif sumber belajar di lingkungan sekitar yang relevan dengan tema yang sedang dibahas. 3. Pengembangan sumber belajar. Guru dapat mengembangkan dan memberikan materi berupa kumpulan video kekayaan alam Indonesia. Penilaian. 1. Penilaian ditekankan pada pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 2. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan tes, unjuk kerja, dan proyek. 3. Penilaian pengetahuan dilakukan melalui kuis dan tugas. 4. Penilaian sikap dilakukan melalui observasi dengan jurnal penilaian sikap. Sekian, terima kasih. Bapak Ibu Guru IPS seluruh Indonesia, semoga apa yang saya sampaikan menambah manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada yang kurang pas. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.